Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aisyah Febrianti, mahasiswa KKN Mandiri Inisiatif Terprogram dari Rumah UIN Wali Songo Semarang, kelompok ke-20. Pada kesempatan kali ini, kita akan berbincang santai dengan salah satu dosen UIN Wali Songo Semarang, yaitu Bapak Dr. Andes Mustafa MAG. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi. Assalamualaikum Waalaikumsalam. wabarakatuh. Nah, Pak Mustafa ini adalah salah satu dosen dari Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Wali Songo Semarang dan juga sebagai Ketua Ittihadul Mubalighin se-Jawa Tengah. Kali ini kita akan membahas satu tema, yaitu formulasi dakwah Islam Wali Songo di era milenial. Nah, berbicara tentang dakwah Wali Songo sendiri, menurut Bapak seperti apa sih dakwah yang dilakukan oleh Wali Songo pada waktu itu? Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara, sebelum lebih fokus, saya sampaikan terlebih dahulu tentang apa itu dakwah Wali Songo. Ada dua kata yang perlu penjelasan untuk mengantarkan bahasan pada kali ini. Yang pertama, dakwah. Dakwah itu sebagaimana kita ketahui bahwa secara bahasa terambil dari kata da'a yad'u da'watan, yang artinya mengajak, menyeru, mengundang. Artinya mengajak mad'u, orang lain, untuk melakukan apa yang kita kehendaki untuk kita lakukan. Ini secara bahasa. Secara bahasa sesungguhnya yang namanya dakwah itu asalnya tidak hanya untuk mengajak ke kebaikan, tetapi juga mengajak ke kemungkaran atau kejelekan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, ulaika yad'una ilan nar. Orang-orang kafir termasuk setan itu mengajak kita semuanya ke neraka. Wallahu yad'u ilal jannati wal maghfirah. Sedangkan Allah mengajak untuk surga, untuk ampunan dan surganya. Namun pada perkembangan berikutnya bahwa dakwah, kata ini kemudian seakan-akan dimonopoli untuk kegiatan yang baik, sehingga melahirkan pengertian secara istilah dakwah adalah mengajak untuk mengamalkan ajaran agama Islam di kehidupan sehari-hari di berbagai bidang. Bagaimana supaya Islam itu bisa diamalkan, dipahami, diyakini, sehingga menjadi sistem kehidupan, ini diserukan, diajak. Maka penekanan dakwah di sini adalah mengajak. Namanya saja mengajak, berarti kan tidak memaksa, tidak mencaci maki. Karena mengajak maka perlu kesantunan, perlu dengan kalimat atau bahasa yang halus. Nah, itulah sebabnya ketika kata dakwah Wali Songo, sebagaimana yang kita maklumi bersama bahwa Wali Songo itu kan wali 9. Wali artinya adalah kekasih Allah, orang yang dekat dengan Allah, yang selalu beribadah kepada Allah. Sedangkan Songo itu asal kata ada yang menyebutkan sana, ya. Sana itu artinya adalah mahmud, artinya terpuji. Ada yang menyebutkan sanga, itu sana artinya tempat. Nah, dakwah Wali Songo
adalah kegiatan atau aktivitas dakwah yang dilakukan oleh para wali songo, wali yang jumlahnya 9. Mereka yang mengadakan kegiatan dakwah Islamisasi di tanah Jawa khususnya, kemudian di Nusantara pada umumnya. Dan tiada lain bahwa wali songo itu sebetulnya ya meneruskan tradisi dakwah yang dilakukan oleh Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Asal muasal dakwah itu kan diperintahkan kepada Nabi, sebagaimana kita tahu dalam surat An-Nahl ayat 125. Ada kalimat A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Ud'u ila sabili rabbika. Ajaklah ke jalan Tuhanmu. Khitab dari ayat ini adalah mufrad kepada Nabi. Begitu Nabi diangkat menjadi Nabi, diperintahkan untuk berdakwah, maka lalu statusnya menjadi Rasul ya, menjadi Rasul. Kemudian Nabi berdakwah, cara Nabi berdakwah kemudian diteruskan oleh generasi sahabat kemudian diteruskan oleh tabi'in oleh tabi'in, kemudian Islam tersebar di belahan bumi sampai ke Nusantara, di Indonesia, yang kemudian dikembangkan oleh kelompok wali songo. Sehingga sesungguhnya dakwah wali songo ini ya satu bentuk pengamalan dakwah sebagaimana yang diamalkan, dilaksanakan oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang kemudian selanjutnya pun harus diteruskan oleh generasi-generasi berikutnya, termasuk kita. Maka di mana kita ada hirau untuk berdakwah, sesungguhnya ya melestarikan dakwah yang sudah dilaksanakan oleh Rasulullah, oleh para wali songo, kemudian generasi-generasi para ulama di Nusantara ini. Nah, itulah kira-kira tentang sekilas dakwah wali songo. Kemudian kalau kita melihat pada saat itu masyarakat Jawa masih belum mengenal Islam sama sekali. Kira-kira seperti apa strategi dan pendekatan yang dilakukan oleh Wali Songo untuk mengajak masyarakat di Pulau Jawa, Pak? Ya, pertanyaan ini memang logis dan sangat baik untuk disampaikan, karena bagaimanapun kita tahu bahwa Indonesia, Nusantara, khususnya Pulau Jawa, sebelum kedatangan Islam itu kan berdiri satu kerajaan yang Hindu-Buddha ya, yang tentu masyarakatnya juga mengikuti agama kerajaan pada waktu itu. Tetapi begitu Islam masuk ke Indonesia, masuk ke Nusantara, kemudian dikembangkan oleh Wali Songo, perubahan masyarakat yang dulunya Hindu-Buddha, bahkan animisme, dinamisme, seakan-akan berbondong-bondong memeluk agama Islam. Ini tentu tidak lepas dari strategi yang dilakukan oleh para Wali Songo. Antara lain strategi yang kita ketahui bahwa ketika mereka melaksanakan dakwah, para Wali Songo itu menggunakan strategi pembagian wilayah. Wali Songo yang jumlahnya 9 itu kemudian dibagi berdasarkan wilayah. Pembagian wilayah
dari Wali Songo itu pun melihat situasi dan kondisi masyarakat pada waktu itu. Ini yang perlu kita catat sebagai generasi. Pembagian wilayah itu seperti saya baca karya dari Suryo Negoro, itu ada istilah strategi 5-3-1. Ini kalau yang sering main atau nonton sepak bola tahu ya, ada strategi ya. Cuma ini kan jumlahnya cuma 9. Kalau di sepak bola kan 11. Apa maksudnya? Strategi 5-3-1. 5 itu pembagian wilayah di Jawa Timur. Itu ada 5 wali. Kemudian 3 itu di Jawa Tengah. Sedangkan 1 wali itu di Jawa Barat. Di Jawa Timur 5 wali. Mungkin saudara-saudara yang pernah ziarah Wali Songo paham ya. Kita ziarahi dari mulai 1 Sunan Ampel itu di Surabaya. 1. Kemudian yang kedua Sunan Maulana Malik Ibrahim di Gresik yang kemudian wafat digantikan oleh Sunan Giri. 3 ya. Kemudian Sunan Derajat di Sedayu. Di Sedayu itu di Lamongan apa di Gresik itu ya. Sunan Derajat. Kemudian 1 lagi Sunan Bonang. 5 wali ya. 5 wali. Ini bertugas kamu di wilayah Jawa Timur. Kenapa di Jawa Timur kok 5? Padahal di Jawa Tengah cuma 3, apalagi Jawa Barat cuma 1. Di Jawa Timur kita tahu pada waktu itu yang dihadapi adalah masyarakat yang memang cukup berat karena berhadapan dengan kerajaan Kediri dan kerajaan Majapahit. Kerajaan Majapahit di lokasinya di Mojokerto. Untuk dakwah di daerah Jawa Timur karena berhadapan dengan kekuasaan kerajaan pada waktu itu memerlukan banyak personal, 5 wali ya, 5 wali. Sementara yang di Jawa Tengah itu ada 3. 1 Sunan Kalijogo. Jangan salah ya. Jangan salah menyebut Sunan Jogokali ya. Jangan keliru. Tapi Sunan Kalijogo itu di Demak. Kemudian Sunan Muria dan Sunan Kudus. Dua-duanya di Kudus. Di Jawa Tengah karakteristiknya masyarakat pada waktu itu masih kental dengan tradisi Hindu-Buddha dan animisme dinamisme. Sehingga diperlukan 1 sunan yang memiliki kemampuan bisa meyakinkan tentang Islam di Nusantara ini. Sehingga nanti untuk berikutnya kita akan mengenal betapa Sunan Kalijogo itu berperan karena dakwah melalui wayang. Kemudian nanti dakwah melalui tembang ya, nyanyian-nyanyian. Memang sengaja karena berhadapan dengan budaya lokal yang pada waktu itu hanya bisa dimasuki dakwah Islamiyah melalui seni maupun budaya. Sementara yang di Jawa Barat itu hanya 1, yaitu Sunan Gunung Jati atau Syarif Hidayatullah atau dikenal juga Fatahillah atau di sejarah nasional disebut juga Faletehan. 1, tetapi bantuan dari Jawa Tengah, bantuan dari Demak itu begitu besar. Ya. Bahkan kalau kita lihat kesultanan yang masih eksis sampai sekarang justru di Demak sudah tidak ada ya, tapi malah di Banten dan di Cirebon masih berjalan. Nah, itu salah satu strateginya.
Ya, strategi yang lain ya seperti strategi misalnya pengenalan akidah, tentu menggunakan cara yang bijaksana, cara yang santun, sehingga mudah diterima, seperti yang dilakukan oleh Raden Rahmat Sunan Ampel ketika dia berdakwah ke seorang adipati yang namanya Aryo Damar dari Palembang. Secara politik, tapi dia secara santun gitu ya. Dia mendekati secara politis melalui penampilan yang sopan, santun, dan sangat berwibawa, yang akhirnya Adipati Aryo Damar dan istrinya masuk Islam, diikuti dengan rakyatnya, dengan pengikut-pengikutnya. Ini tiada lain karena memang strategi yang diterapkan oleh Wali Songo ini. Dan tentu masih banyak strategi-strateginya yang tentu kita bisa lihat ya, bisa kembangkan gitu. Berarti dakwah Wali Songo itu bukan hanya di Pulau Jawa aja ya Pak? Wali Songo sebetulnya hanya di Jawa. Jadi kiprahnya, konsentrasinya di Pulau Jawa. Tetapi pengaruhnya, kita tahu bahwa ada kerajaan-kerajaan misalnya di Banjarmasin, ada kerajaan Banjar, termasuk tadi saya sampaikan Adipati Aryo Damar kan Palembang. Ini pengaruh dari Jawa luar biasa. Karena ternyata seperti para Wali Songo, Raden Rahmat, kemudian Raden Said, itu mempunyai banyak murid. Termasuk Wali Songo juga punya murid yang muridnya kemudian dikirim tidak hanya di Jawa, tidak hanya di pelosok-pelosok Jawa, tapi sampai ke Sumatera, sampai ke Kalimantan, sehingga di Kalimantan kan berdiri ada kerajaan yang namanya Kerajaan Banjar. Itu salah satu di antaranya ya ada murid yang memang belajar dari Wali Songo di Jawa. Jadi tidak hanya di Jawa pengaruhnya, tapi memang lokasinya memang di Jawa ini. Kemudian selama berdakwah di Pulau Jawa itu apa saja sih hambatan-hambatan yang dialami oleh para wali ini? Ya, sebagaimana Nabi dulu ketika berdakwah juga menghadapi hambatan-hambatan. Begitu Nabi melaksanakan dakwah, begitu pula hambatan muncul. Itu kayaknya sudah menjadi hukum. Orang berdakwah itu pasti lalu berhadapan tantangan dengan hambatan-hambatan. Dulu Nabi juga demikian. Ketika Nabi belum diperintah untuk berdakwah, tidak ada mendapatkan penentangan dari kaumnya, dari masyarakatnya. Tapi begitu mulai menyampaikan, memperkenalkan agama Islam, saat itu pula Nabi mendapatkan tantangan dan hambatan. Demikian pula para Wali Songo, tantangan dan hambatan tentu secara eksternal bahwa masyarakat pada waktu itu latar belakang keyakinan Hindu dan Buddha. Artinya mereka sudah punya agama, sudah punya keyakinan. Apalagi sebagian masyarakat masih mempercayai tentang animisme, dinamisme. Ini tentu tantangan. Tetapi tantangan-tantangan yang Wali Songo hadapi dengan strategi yang dia miliki bisa diselesaikan, bisa diatasi sehingga tetap dakwah mendapatkan sambutan. Artinya mendapatkan pemeluk, mendapatkan respon yang positif. Karena memang latar belakang masyarakat yang sudah beragama
di satu sisi memang ya menyulitkan, tapi di sisi lain bisa saja memudahkan. Karena sudah biasa meyakini sesuatu di luar kekuatan manusia. Apalagi dinamisme, animisme ya. Karena Islam mengajarkan ada yang kekuatan di luar kekuatan yang ada. Maka justru melebihi apa yang sudah diyakini oleh masyarakat pada waktu itu. Nah, ini tantangan-tantangan yang dihadapi. Tentu juga menghadapi dengan kekuasaan pada waktu itu, karena masih banyak raja-raja kecil, ya, terutama di luar Pulau Jawa, yang ini juga menjadi tantangan yang cukup berarti bagi dakwah Wali Songo itu. Kemudian bagaimana cara-cara dan trik dari para wali untuk menghadapi tantangan yang ada? Setiap tantangan yang dihadapi atau persoalan-persoalan yang dihadapi dalam kegiatan dakwah, bagaimanapun para Wali Songo, strategi yang paling kedepankan adalah menguatkan barisan. Artinya tidak melupakan kaderisasi. Kaderisasi salah satu strategi untuk menghadapi hambatan. Sehingga strategi misalnya mendirikan pesantren. Dengan mendirikan pesantren ini banyak hadir santri-santri dari tempat-tempat lain, ya. Tidak hanya dari Pulau Jawa, tapi juga dari luar Jawa, dari Kalimantan juga banyak yang datang untuk menimba ilmu. Dengan pesantren ini, para Wali Songo mempersiapkan kader-kader, dan rata-rata yang sudah dikader ini di masing-masing daerah asalnya itu memiliki peran yang sangat strategis. Dia mengajarkan, dia mengenalkan apa yang disampaikan oleh gurunya di pesantren. Ini strategi itu. Jadi pengkaderan. Kemudian di sisi lain, strategi menyampaikan dakwah sesuai dengan situasi dan kondisi budaya yang berlaku itulah juga sangat efektif. Wali Songo itu misalnya melalui wayang ya. Jadi melalui wayang, melalui kesenian, atau melalui tradisi pada waktu itu. Misalnya kenduri ya, tahu ya kenduri ya, selamatan misalnya ya, selamatan yang tradisi pada waktu itu konon sudah ada. Begitu Wali Songo datang, tradisi itu tetap dilaksanakan, hanya kemudian diganti isinya, diganti materinya, tapi kegiatannya itu masih. Termasuk tadi saya sampaikan melalui tembang, melalui lagu-lagu ya. Kita mengenal ada lagu yang namanya Ilir-Ilir ya. Hafal deh itu. Ada lagu Ilir-Ilir itu ya. Itu ya pesannya luar biasa, sangat dalam itu, sangat dalam. Dan mengatasi hambatan dalam berdakwah ini, rupa-rupanya yang ini kemudian dikembangkan oleh para ulama-ulama di Nusantara. Sehingga kalau ulama atau Islam Nusantara ini kaya dengan kalimat-kalimat pujian ya, ini memang dulu meneruskan tradisi para Wali Songo. Seperti misalnya Mbah Asari itu mengubah sebuah syair ketika menghadapi pandemi.
Pada hafal toh syairnya itu yang li khamsatun itu ya. Itu sangat efektif gitu, sangat efektif, dan itu salah satu cara bagaimana menghadapi tantangan dan sekaligus dakwah itu bisa diterima oleh masyarakat. Dan syair-syair lain yang tentu sangat banyak yang tentu kita banyak yang dapat hafal ya. Harusnya memang kita harus belajar itu. Dan itu satu hasanah yang luar biasa yang bisa kita pelajari, bisa kita perdalam untuk melanjutkan dakwah di tengah-tengah masyarakat ini supaya lebih diterima oleh masyarakat. Saya kira itu ya. Kemudian kalau untuk masa sekarang, kira-kira metode apa saja yang bisa diterapkan dari metode dakwah yang telah dilakukan oleh para wali songo, Pak? Ya, sebetulnya sejak dulu pada masa Nabi, masa wali songo, termasuk masa kita sekarang, kalau kita merujuk kepada ayat Al-Quran atau sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sebetulnya ya metode-metode klasik, ya. Tapi aktual, artinya klasik aktual, artinya klasik sudah pernah dilakukan oleh Nabi, tapi aktual tentu harus kita terapkan pada masa sekarang. Kalau kita misalnya merujuk pada ayat 125 surat An-Nahl yang tadi saya sampaikan di awal pembukaan, di situ ada kata-kata bil hikmah wal mau'idotil hasanah. Mau tidak mau dakwah itu ya harus merujuk pada Al-Quran, pada sunnah Nabi, karena itu yang dilakukan juga oleh Nabi. Yang pertama adalah ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Bil hikmah itu dengan cara bijaksana. Dengan cara yang bijaksana. Contoh bijaksana itu, seorang dai ketika berdakwah itu tidak selalu mengedepankan lisan, tapi harus mengedepankan perilaku kita, sehingga muncul yang namanya teladan. Itulah sebabnya junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam kan sebagai uswatun hasanah. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Artinya menjadi teladan ini di tengah-tengah masyarakat yaitu bijaksana. Contoh memang banyak, dan kita juga bisa memberikan contoh. Jadi contoh itu banyak, kita bisa memberikan, bahkan kita bisa menunjukkan contoh-contoh yang lain. Tetapi persoalannya yang sulit sekarang itu harus menjadi contoh, ya. Uswatun hasanah bil hikmah itu. Maka seorang dai tidak boleh hanya omdo. Tahu ya omdo ya? Omdo itu namanya omong doang atau nato. Apa nato itu? Not action, talk only. Hanya ngomong tapi actionnya tidak ada. Itu bil hikmah. Ini Rasul seperti itu. Wali Songo juga demikian. Wali Songo ternyata dakwahnya tidak mengedepankan secara lisan, tapi hikmahnya secara bijaksana. Termasuk menghindari konflik, baik konflik vertikal maupun konflik horizontal. Tidak ada ceritanya yang namanya Wali Songo kemudian nyerang penguasa pada waktu itu, menyerang pemimpin pada waktu itu, atau menyerang orang-orang yang sudah berpengaruh pada waktu itu. Tidak ada ceritanya Wali Songo. Wali Songo tetap membidik orang-orang yang memang punya pengaruh.
Tapi sekali lagi menghindari konflik. Nah, maka ini harus diteruskan. Dakwah kok kemudian menyerang atau dengan sengaja maupun tidak mengadakan konflik, apalagi dengan penguasa, dengan pemerintah, hampir-hampir bisa dikatakan dakwah itu akan gagal. Dan itu tidak pernah dilakukan oleh Nabi. Contoh Nabi ya ketika di Makkah, dihina, dicaci maki gitu ya, diperlakukan sedemikian rupa, dituduh sebagai pembohong, pendusta, tapi Nabi tetap diam. Yang penting aman gitu ya, dakwahnya bisa jalan. Yang penting tidak terjadi konflik. Coba kita bayangkan kalau Nabi pada waktu itu di Makkah konflik, habis. Karena memang belum punya kekuatan, belum punya base camp. Ini berarti hikmah. Jadi kembali lagi bahwa dakwah itu adalah mengajak, bukan mengejek ya, bukan mengejek, tapi mengajak, menasehati, ya, tidak membuli, ya. Dakwah itu merangkul, tapi bukan memukul. Ya, gampangannya orang bilang namanya orang mengajak. Gimana sih tradisi orang mengajak? Kan ingin supaya ajakannya disambut ya. Ya dengan bahasa yang halus gitu kan. Dengan tutur kata yang sopan, yang santun, menghindari pemaksaan, apalagi penghinaan dan ejekan. Didengar saja untung ya. Pasti itu akan dijauhi gitu. Ini hikmah ya. Kemudian mau'idotil hasanah dengan tutur kata, dengan nasihat yang baik, yang bijak. Yang bijak, yang baik itu ya tidak usah banyak-banyak, tapi kira-kira yang mengena kan sesuai dengan bahasa lokalnya. Bila perlu, kemudian yang ketiga berdiskusi. Lebih keras lagi berdebat. Tapi upayakan, kalau ini dipakai, upayakan berdiskusi atau berdebat dengan cara yang lebih baik. Apalagi para wali songo, tadi saya katakan berhadapan dengan keyakinan pada waktu itu yang sudah ada. Kalau toh harus melalui satu diskusi, maka upayakan diskusinya itu adalah diskusi yang baik. Ini saya kira sekarang yang tentu harus kita perhatikan dan bisa diamalkan oleh generasi-generasi sekarang ini, terutama generasi-generasi milenial gitu ya, yang harus tahu bahwa itu cara berdakwah para wali songo yang merujuk kepada Nabi, yang mestinya kita juga teruskan, kita lestarikan supaya Islam itu menjadi rahmatan lil alamin, sebagai rahmat bagi alam semesta. Kemudian kalau kita lihat nih sekarang sudah banyak teknologi dan juga dengan mengikuti perkembangan zaman yang ada, Pak. Seperti apa sih metode dakwah yang ideal, yang sesuai dengan yang dilakukan oleh para wali songo? Ya, jadi memanfaatkan teknologi ya, atau memanfaatkan sarana dan prasarana yang ada. Bagaimanapun kita berada dalam sebuah zaman, dalam sebuah masa yang kita tidak bisa memilih. Pokoknya udah kita berada pada masa yang saat ini. Mau tidak mau ya harus kita terima. Tidak bisa memilih kan? Yang tentu berbeda dengan waktu dulu dan tentu berbeda dengan waktu yang akan datang. Sekarang ini media-media
perangkat-perangkat apapun bisa kita manfaatkan untuk berdakwah. Apalagi ini kita rasakan era teknologi informasi harus kita maksimalkan dengan sebaik-baiknya untuk kegiatan dakwah. Media itu netral, teknologi itu netral, tergantung siapa yang akan memanfaatkannya. Mau tidak kita mau memanfaatkannya untuk berdakwah, maka ya melalui model atau metode seperti ini ya nanti dakwah bisa dimanfaatkan melalui media-media seperti itu. Para wali songo dulu memanfaatkan seperti itu. Tadi sedikit sudah saya singgung, misalnya melalui kesenian ya, kesenian. Memang eranya masyarakatnya pada waktu itu senang seni, sehingga pesan-pesan itu banyak yang tersampaikan melalui syair-syair, melalui gubahan-gubahan puji-pujian yang secara tidak terasa ternyata pesannya itu masuk, bisa diterima oleh masyarakat banyak. Sekarang bisa menggunakan teknologi, media-media yang ada, media-media sosial yang ada yang tentu bisa kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Kemudian kalau kita melihat fenomena sekarang ya Pak, sudah banyak sekali orang yang memanfaatkan teknologi untuk berdakwah, mulai dari media sosial atau mungkin pengajian online atau sebagainya. Menurut Bapak apa itu sudah sesuai dengan yang diajarkan oleh Wali Songo? Ya, tadi di awal kita bicara tentang strategi ya. Kita membahas tentang strategi dakwah Wali Songo. Sekali lagi bahwa yang namanya strategi berarti kemampuan mengelola kegiatan secara taktik atau secara strategis. Itu yang namanya strategi. Sehingga dan itu sudah Wali Songo lakukan, mempertimbangkan tempat, mempertimbangkan waktu, mempertimbangkan sarana dan prasarana, mempertimbangkan atmosfer politik yang berkembang, kemudian dikemas demikian rupa, itu namanya strategi ya. Dan itu sudah dilakukan oleh para Wali Songo. Nah, kemudian berbicara tentang gimana kalau kemudian kita refleksikan pada masa kita sekarang yang situasinya, kondisinya, atmosfernya seperti ini ya, sebetulnya kita bisa mengambil satu pelajaran, misalnya dari strategi tadi ya, dari strategi Wali Songo. Tadi di awal saya katakan bahwa strateginya pembagian wilayah ya. Sekarang ini berarti dakwah itu harus dilakukan, dimanage demikian rupa, termasuk harus ada peta dakwah. Peta dakwah ini berarti kemampuan kita memahami situasi dan kondisi di lapangan, supaya dakwah itu umpan papan, sesuai dengan situasi dan kondisinya. Jadi maka teknologi kita lihat, kecenderungan masyarakat kita lihat, budaya masyarakat sekarang seperti apa juga kita lihat. Nah, menurut saya bahwa dakwah itu bisa melalui satu organisasi. Maka organisasi-organisasi dakwah ini juga petanya harus jelas. Visi misinya jelas, programnya harus jelas. Ini secara organisasi. Tetapi secara individual sebagai seorang muslim ya,
juga tetap harus berdakwah melihat situasi dan kondisi yang sedang terjadi dalam keadaan apa saja. Maka seorang pelajar tentu ya harus berdakwah melalui aktivitas kesehariannya. Berusaha menampilkan seorang pelajar yang islami melalui tutur kata, melalui pergaulan yang baik. Mahasiswa juga demikian. Apalagi sekarang tidak ada siswa, tidak ada mahasiswa yang tidak pegang HP ya. Kita bisa manfaatkan itu dengan sebaik-baiknya. Buat banyak konten-konten dakwah, kemudian kita share ya, kita upload, kita buat ya. Kalau yang jelek-jelek saja bisa, kenapa kita yang baik tidak bisa? Nah, itu kita memanfaatkan teknologi. Dan ingat bahwa seorang muslim adalah wajib berdakwah. Ini konteksnya kita sekarang ya. Konteksnya kan kita sekarang bagaimana mengaplikasikan dakwah berhubungan dengan situasi dan kondisi seperti ini. Nah, pesan-pesan yang disampaikan oleh Nabi misalnya ibda binafsik. Mulailah dari diri sendiri ya. Al-Quran misalnya mengatakan ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara, wahai orang-orang yang beriman, selamatkanlah dirimu dan keluargamu. Sebelum keluarga ya kamu harus selamatkan dulu. Maka ini harus dilakukan dimanapun, kapanpun kita sebagai seorang muslim, disitulah kita harus berdakwah. Maka kan dakwah itu kan ada dakwah bil lisan, ada dakwah bil hal, ada dakwah bil mal gitu ya. Ada lagi dakwah bil kitabah. Jadi lisan, kitabah kan berarti basisnya ini ya menulis gitu ya, menulis gitu kan. Kita jangan kalah gitu ya, jangan kalah ya. Membuat tulisan yang bagus ya, pesan-pesan melalui media ini yang bagus-bagus, yang tentu harus kita lakukan dengan sebaik-baiknya. Ini apa yang sudah dilakukan oleh para wali songo ya kita harus bisa mengaplikasikan pada saat sekarang ini. Itu yang pertama ya, masih itu yang pertama ya. Kemudian yang kedua kesantunan. Kan ada istilah sopan santun gitu ya, sopan santun. Saya ingin menyampaikan ini surat Al-A'raf. Surat Al-A'raf ayat 199. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Khudil afwa wa'mur bil urfi wa'rid anil jahilin. Nanti dibuka ya. Jadi seorang dai, seorang muslim pada umumnya, panggilan untuk berdakwah itu yang pertama adalah khudil afwa. Kalau secara bahasa letterleknya artinya adalah maafkanlah, berilah maaf. Tapi para mufasir ada yang mengartikan 5 hal. Yang pertama, terimalah apa adanya.
dimanapun kita berada, waktu kapanpun kita berada, ya dakwah harus dilakukan. Jangan menuntut, jangan menuduh masyarakatnya. Memang masyarakatnya kan seperti itu. Wali Songo kan dulu begitu. Masyarakat yang sudah seperti itu, animisme, dinamisme, tapi tetap terima apa adanya. Kemudian yang kedua, memaklumi kekurangannya. Artinya kita sedang berhadapan dengan siapa yang akan kita ajak, masyarakatnya seperti itu, ya udah kita maklumi kekurangannya. Karena di tengah-tengah kekurangan itu pasti ada kelebihan yang bisa kita manfaatkan. Kemudian yang ketiga, ya maafkan kesalahannya. Kalau mereka tidak salah, ya tidak perlu ada dakwah lagi kan? Justru karena mereka salah, kemudian kita maafkan, kita ampuni, dakwah itu berjalan. Nabi itu ada pelajaran yang bagus. Ketika Nabi berdakwah di negeri Taif, masih ingat ya? Harapan Nabi itu akan mendapatkan sambutan. Sehingga orang-orang Taif itu banyak ikut Nabi. Tapi ternyata tidak, sebaliknya kan? Tapi apa Nabi kemudian dendam? Enggak kan? Apakah Nabi kemudian marah? Justru Nabi itu memaafkan itu. Memaklumi. Karena Nabi berharap dakwah pada waktu itu tidak mendapatkan sambutan pada waktu itu, tapi Nabi tetap masih ada harapan. Saya akan berharap dari generasi mereka. Kalau ndak anaknya ya cucunya. Kalau ndak cucunya ya cicitnya. Yang penting sudah disampaikan. Nahnu narju min aslabihim mayyatawalla. Saya berharap dari keturunan mereka ada yang berpaling kepadaku. Walaupun sekarang mereka menghina, menganiaya diriku. Yang penting saya sudah menyampaikan. Sampai-sampai malaikat Jibril saja tidak tega kan? Sehingga menawarkan bantuan, tapi oleh Nabi kan tidak diterima. Karena Nabi berharap yang penting berdakwah, memaafkan. Kemudian yang keempat, berbicaralah dengan mereka dengan menggunakan bahasa mereka. Ya ma'syarul anbiya umirna an nukalliman nas ala qadri lihim, dengan bahasa mereka. Artinya apa? Seorang dai itu kan harus membaur masyarakat. Tidak boleh berdiri atau duduk termenung di Menara Gading. Harus turun masyarakat itu. Berbaur. Apa masyarakat kecenderungannya ikut. Itu bahasanya. Kemudian yang terakhir, kata khudil afwa itu bermakna jangan membebani. Belum apa-apa kemudian disuruh puasa Senin Kemis gitu ya. Disuruh puasa Ayyamul Bid, disuruh tahajud, duha gitu ya. Jangan dibebani, tapi lebih banyak diberi kabar gembira. Saya sangat senang pesan Nabi kepada Mu'adz bin Jabal itu. Ketika Mu'adz bin Jabal dilantik menjadi wali kota di Yaman. Pesan Nabi apa? Yassir wala tu'assir wa basyir wala tunaffir. Permudahkanlah mereka, jangan dipersulit. Berilah kabar gembira, tapi jangan menakut-nakuti, nanti mereka lari, tapi beri kabar gembira. Ini kan luar biasa ya, luar biasa ini. Para wali songo juga seperti itu. Ya,
Para wali songo seperti itu, tidak membebani. Bahkan mereka yang mengikuti dakwahnya wali songo kan senang sekali ya. Apalagi misalnya disuruh nonton wayang secara tidak terasa, ternyata diperintah untuk mengucapkan 2 kalimat syahadat yang namanya tradisi sekatenan. Itu kan kalimat syahadatain. Tidak terasa terbebani. Ini pesan surat Al-A'raf ayat 199. Jadi ada kalimat khudil afwa. Maafkanlah mereka. Dan ayat berikutnya kan wa'mur bil urfi. Ketika harus memerintah pun upayakan memerintah yang baik yang mereka sudah ketahui. Artinya kebaikan secara umum. Tidak terikat dengan budaya, tidak terikat dengan agama, tidak terikat dengan masyarakat manapun. Tapi rata-rata masyarakat pasti akan mengenal baik. Misalnya orang berkata baik, di mana-mana pasti orang mengatakan baik gitu ya, namanya ma'ruf. Menolong teman, di mana-mana pasti mengatakan itu baik. Keadilan, persatuan, kesatuan, ukhuwah pasti baik ya. Jahiliyah saja mengenal ukhuwah kan. Solidaritas, kejujuran, kesabaran, itu namanya memerintah hal-hal yang ma'ruf sebelum memerintah kebaikan. Ada istilah ma'ruf, ada istilah khair. Nah, beda kalau khair itu kebaikan ukurannya adalah Allah. Sekarang misalnya sholat subuh, qobliyah subuh itu berat apa ringan? Berat ya, berat bagi orang yang belum tahu. Apalagi orang yang ukuran hidupnya adalah ukuran duniawi. Ukurannya ukuran materi. Kan enak pada waktu itu tidur ya, kira tidur. Tetapi kalau sudah mengenal agama ukurannya Allah, lalu dikatakan itu lebih baik dari dunia dan seisinya. Nah, ini hal-hal yang demikian yang perlu kemudian dikemas, dijadikan perhatian supaya dakwah itu tetap diterima. Dan nyatanya dakwah Wali Songo sampai sekarang kan masih terasa ya. Betul ya? Masih terasa sekali gitu. Sampai-sampai kita juga menikmati sekarang ya. Kita kuliahnya di mana? UIN Wali Songo kan? Menggunakan nama Wali Songo. Ini berarti keberhasilan dakwah Wali Songo. Kalau ingin dakwah Wali Songo tetap ada di Nusantara, ya harus diteruskan, diikuti, dikembangkan oleh generasi kita, dimanapun, kapanpun kita hidupnya. Milenial ya harus memahami hal itu gitu. Kalau kita seperti yang Bapak tadi sampaikan, kalau berdakwah itu harus memberi teladan terlebih dahulu. Namun di sisi lain ada satu hadis yang menyatakan bahwa balighu anni walau ayatan. Itu bagaimana Pak? Yang mana yang harus kita dahulukan? Balighu anni walau ayatan. Ini menunjukkan betapa pentingnya menyampaikan dakwah. Walaupun hanya tahu satu ayat. Satu ayat ini kan tidak hanya satu ayat, misalnya ayat yang panjang itu ya, tapi ayat makna
harfiahnya adalah tanda. Walaupun hanya tahu satu tanda. Sampaikan. Jadi karena ini menyampaikan maka melalui lisan. Tapi tentu ketika menyampaikan ini pun menggunakan cara. Orang bisa saja menyampaikan pesan itu lewat kata, bisa lewat tulisan. Tapi ingat bahwa ada pesan yang lebih fasih. Ada pesan yang lebih mantap, yaitu apa? Lisanul hal. Lisanul hal itu adalah bahasa perilaku, bahasa amalan. Lebih fasih daripada lisanul maqal, daripada kata-kata. Maka tidak salah ya. Balighu anni walau ayah jika dihadapkan dengan keteladanan. Keteladanan ketika dipraktekkan entah itu melalui amalan, melalui tulisan, melalui perbuatan, sebetulnya itu juga bahasa. Maka teladan atau keteladanan itu menjadi penting di sini. Seandainya kita belum bisa menjadi teladan pun bisa kita kemas. Ya, misalnya kita menggunakan keteladanan orang lain. Bedanya apa? Ketika menggunakan keteladanan orang lain, itu juga tentu melalui penuturan melalui lisan kita. Tapi tentu kalau kita tidak bisa menjadi teladan, itu sudah menjadi hukum dalam dakwah itu. Sebaik apapun katanya, sebaik apapun dia berbicara, kalau kemudian dia tidak melakukan, maka sulit pesan dakwah itu akan tersampaikan. Yang baik itu ya memang teladan itu diutamakan, lisan itu juga tetap harus kita upayakan. Karena memang dalam prakteknya dakwah itu kan tadi jenis-jenisnya kan bisa melalui lisan, melalui perbuatan ya. Bisa melalui tulisan, bisa melalui hal. Ya, pada prinsipnya bahwa sesungguhnya yang ingin dicapai dalam dakwah Islamiyah itu adalah bagaimana supaya Islam itu bisa diamalkan. Islam itu bisa dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Tidak mungkin untuk bisa mengamalkan Islam hanya mengandalkan lisan. Segala potensi yang kita miliki, karunia dari Allah Subhanahu wa taala, kita manfaatkan untuk mengamalkan ajaran agama Islam. Intinya itu ya, bagaimana supaya membuat Islam itu betul-betul sesuai dengan realitas kehidupan. Bisa melalui kemampuan-kemampuan yang kita miliki. Mana mungkin orang itu bisa berdakwah dengan lisan kalau ternyata tidak punya kemampuan mengungkapkan kata-kata, mengungkapkan kalimat. Dulu saja
Nabi Musa supaya bisa berdakwah ke Fir'aun, supaya bisa menyampaikan dakwah ke Fir'aun, lalu Allah mengutus saudaranya, yaitu Nabi Harun. Karena Nabi Harun yang bisa menyusun kalimat yang lemah lembut, kalimat yang santun, sedangkan Nabi Musa kan tidak bisa, apalagi Nabi Musa punya keterbatasan dalam hal lisannya. Allah kirimkan saudaranya, yaitu Nabi Harun, yang punya kelebihan di dalam berdakwah melalui kata-kata. Kita pun sekarang demikian. Maka sebetulnya yang namanya dakwah itu tidak atau bukan monopoli seorang kiai, bukan monopoli seorang mubaligh. Tapi ingat, yang namanya dakwah itu adalah kewajiban bagi setiap muslim. Itulah sebabnya dakwah sampai ke Nusantara, ya, Nusantara itu melalui media-media dengan berbagai macam cara. Bahkan para wali songo itu ada yang menggunakan dakwah menggunakan pernikahan, ya kan? Jalur pernikahan. Dengan pernikahan kemudian Islam bisa berkembang dan bisa tersampaikan. Kemudian yang terakhir nih Pak, apa pesan-pesan Bapak untuk generasi milenial berkaitan dengan dakwah yang dilakukan dengan mengacu pada konsep yang telah ada dari Wali Songo? Iya, untuk kaum milenial banyak pelajaran yang bisa diambil dari aktivitas dakwah Wali Songo. Yang pertama, tentang media, tentang kemampuan termasuk sasaran dakwah atau objek dakwah yang tidak boleh dilupakan. Dilihat dari kacamata seorang dai, bahwa muslim itu adalah dai. Jadi kullu muslim da'in, ya, setiap muslim adalah dai. Maka tanamkan pada dirinya semangat untuk berdakwah. Berdakwah adalah meneruskan tradisi sunnah Rasulullah dan juga tradisi yang sudah dilakukan oleh para wali songo. Yang kedua, jangan lupa melihat keadaan masyarakatnya. Karena kita harus menggunakan bahasa sesuai dengan bahasa masyarakatnya. Maka tentu kita harus membaur, kita harus paham di mana kita berada, masyarakatnya seperti itu, seperti apa. Walaupun tidak boleh melupakan prinsip-prinsip dakwah. Prinsip dakwah ya misalnya menyampaikan tentang akidah, mengenalkan Allah, ibadah, kemudian menerapkan akhlakul karimah. Itu dua ya. Jadi dirinya, kemudian masyarakatnya, kemudian yang ketiga itu tentu sarana dan prasarana. Sarana dan prasarana apapun yang kita miliki itu bisa untuk melaksanakan dakwah.
Apalagi tadi di awal saya katakan teknologi yang berkembang, medsos yang sudah begitu canggihnya, ya betul-betul harus dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya untuk kegiatan dakwah ini. Saya kadang-kadang tidak habis pikir itu. Kalau seandainya para wali songo kok hidupnya pada masa sekarang, saya kira dakwahnya lebih canggih lagi ya. Dulu saja Sunan Kalijogo sudah bisa membuat wayang gitu ya. Wayang ini kan representasi bahwa para wali songo itu cerdas sekali memanfaatkan media pada waktu itu. Tidak canggih bagaimana coba kita lihat. Bukan wayangnya sebetulnya ya, bukan wayangnya. Tetapi bagaimana ide menampilkan karakter-karakter di wayang itu yang kemudian bisa diterima. Sehingga ada wayang yang perutnya kecil ya. Apa namanya itu? Macam-macam ya. Ada yang perutnya kecil, ini berarti simbol. Ada orang yang rajin tirakat, rajin riyadhah, senang berpuasa. Maka orangnya ganteng biasanya. Ada lagi wayang yang perutnya besar ya. Ini berarti senang makan ya. Kalau senang makan berarti senang minum. Kalau senang minum berarti senang tidur. Kalau senang tidur berarti senang lupa. Kalau senang lupa berarti jarang ibadah. Gede-gede perutnya, tapi ada yang langsing gitu ya. Ini karakter gitu. Ada lagi kemudian wayang yang matanya kecil, sipit. Ini simbol, berarti matanya memang dikunci, dijaga, sehingga tidak melihat hal-hal yang diharamkan. Ada lagi yang lisannya, mulutnya kecil gitu ya. Saya kebetulan tidak hafal itu ya. Tapi kalau kita lihat wayang itu kan seperti itu. Ada yang mulutnya kecil. Berarti ini sebetulnya representasi dari hadis Nabi, hifdzul lisan. Salamatul insan fi hifdzil lisan. Ini lisannya. Nah, ini pesan-pesan seperti ini kan sangat cerdas ya. Sangat cerdas gitu ya. Pada masanya, pada waktu itu. Nah, kaum milenial dengan teknologi yang ada, ya sangat mudah. Tidak usah menciptakan teknologinya, tapi teknologinya sudah ada, tinggal kita manfaatkan untuk berdakwah. Saya kira ini harus dikemas, harus dilakukan, harus dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Sehingga dakwah tetap berjalan, dakwah tetap dilakukan. Masa seperti apapun sedang terjadi, terus dakwah itu tetap berjalan. Jangan sampai kemudian kalah, ya. Malah kita dijelek-jelekan, misalnya gitu ya. Nabi kita dijelek-jelekan, Nabi kita dihina-hina, sampai sekarang masih, ya ternyata juga menggunakan media. Melalui teknologi. Apa yang terjadi di belahan dunia Eropa sana, ya, orang hanya menulis, menggambar karikatur, ingin memberikan pesan bahwa Nabi Muhammad itu adalah jelek itu ya, ternyata juga menggunakan media. Kenapa kita kemudian tidak manfaatkan itu dengan sebaik-baiknya? Maka belajar teknologi tidak hanya semata-mata untuk teknologi, tapi kita gunakan, kita manfaatkan untuk kegiatan dakwah, itu yang terbaik. Itu baru milenial, yang betul-betul milenial gitu ya. Baiklah teman-teman, mungkin segitu aja perbincangan kita pada pagi hari ini dengan Pak Mustofa. Terima kasih telah menonton podcast kami. Jangan lupa subscribe, komen, dan juga like
di channel YouTube kami kelompok 20 KKN MIT DR ke-11. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.